Assalamualaikum sahabat Sena Film. Ibu muda ini tiba-tiba saja membrutal saat para gangster mencoba menyerangnya. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena di malam harinya para gangster itu kembali menyerang, bahkan dengan teganya sob. Mereka membantai suami dan juga anak perempuannya. Karena itulah kini dia bertekad untuk membantai habis para gangster tersebut hingga ke akar-akarnya. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan misterius yang masuk ke sebuah rumah dan membantai habis semua orang yang ada di dalamnya. Ternyata sob, perempuan itu adalah seorang asasin yang ditugaskan untuk menghabisi keluarga si pemilik rumah. Lalu saat mengetahui jika target utamanya adalah seorang ibu dan anak kecil, dia pun sempat ragu. Namun, singkat cerita, 7 tahun kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang ibu muda bernama Maria yang sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Kemudian datanglah suami Maria yang bernama Berto dan meminta izin untuk tidak ikut sarapan karena harus segera pergi mengurusi persiapan kampanye dari calon gubernur yang didukungnya. Jadi ternyata sob, Berto ini adalah semacam tim sukses lah yang ditugaskan untuk mengurus semua persiapan kampanye dari calon gubernur yang didukungnya saat ini. Namun karena Maria tetap memaksa, pada akhirnya Berto pun menyempatkan untuk ikut sarapan bersama Maria dan juga anaknya. Sementara itu di saat yang bersamaan, sekelompok mafia yang sedang menyaksikan liputan berita terkait visi misi calon gubernur yang didukung oleh Berto merasa geram karena kebijakannya akan menghambat bisnis perdagangan barang haram mereka. Lalu saat bos mafia yang bernama Ricardo mendapat laporan terkait adanya anak buah mereka yang telah berkhianat, seketika itu dia pun segera menemui para pengkhianat tersebut dan langsung mengeksekusinya. Sino ang tunay na traidor? Kayong dalawa. Kemudian Ricardo pun berbicara kepada dua orang kepercayaannya, yaitu Caleb dan juga Victor, terkait keberadaan calon gubernur yang dirasa akan mengacaukan bisnis perdagangan mereka. This guy talks too much. So, you gotta shut them up. Lalu, saat Ricardo menugaskan Caleb untuk membungkam calon gubernur itu, Victor pun merasa keberatan karena dengan sikap arogannya Caleb, justru dia selalu saja bikin rusuh hingga tak jarang mengacaukan bisnis mereka. Namun karena Ricardo sudah membuat keputusan, maka Victor pun harus tunduk dan menuruti keputusan tersebut. I call the shots. Do you understand me? Lalu keesokan harinya, Maria dan juga anaknya terlihat ikut menghadiri acara kampanye calon gubernur yang sedang dipersiapkan oleh Berto. Dan ternyata sob, di sana ada beberapa anak buah Caleb yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya kampanye tersebut. Mag-iikot na muna kami ya. Dan saat Caleb mendapat laporan terkait situasi di sana, dia pun tampak terkejut saat melihat keberadaan sosok Maria. Entah siapa Maria ini sebenarnya sob. Apakah mungkin dia ini bagian dari komplotannya Caleb? Entahlah sob. Tapi yang pasti, saat ini Caleb pun langsung mencari Maria. Santo, where is she? Nakalis na, sir. Dan karena Caleb gagal menemukan Maria, akhirnya dia pun mengumpulkan para anak buahnya dan langsung membagi mereka menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama ditugaskan untuk terus mengawasi aktivitas calon gubernur, sementara kelompok lainnya ditugaskan untuk menangkap Maria dan juga dua orang pria yang ada dalam foto tersebut. Remember their faces. Find them, you bring them to me. Is that understood? Copy. Lalu beberapa saat kemudian, mereka pun menangkap salah satu pria yang ada di dalam foto. Setelah mereka menyiksanya, Caleb pun datang dan menanyakan tentang keberadaan Maria.
Ternyata sob, pria itu adalah adik kandung Berto yang bernama Leo. Sementara itu di sebuah pasar, anak buah Caleb yang berhasil menemukan keberadaan Maria terlihat sedang mengikutinya. Lalu saat Maria menyadari jika dirinya sedang diikuti, dia pun segera berlari hingga mereka pun langsung mengejarnya. Dan saat Maria mulai terpojok, ternyata sob, Maria ini bukanlah wanita sembarangan. Karena dengan mudahnya dia bisa membantai para anak buah Caleb. Dan setibanya Maria di rumah, dia pun langsung mengajak Berto dan juga anaknya untuk segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Mendengar itu, tentu saja Berto yang bingung dengan sikap Maria ini langsung menanyakan kenapa mereka harus pergi. Lalu saat Maria akan menjelaskan, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang mengetuk pintu rumahnya. Dan saat Berto membuka pintunya, kemudian Caleb yang berhasil menyandra Berto langsung menyuruh Maria untuk meletakkan pistolnya. Dan demi keselamatan suaminya, akhirnya sob, Maria pun dengan terpaksa menuruti perintah Caleb. Namun yang terjadi, melihat sang anak mati ditembak di depan matanya sendiri, Maria pun kembali membrutal. Maria, behind you! Setelah Caleb berhasil ditembak, dia pun segera dibawa pergi oleh salah satu anak buahnya. Dan ternyata sob, Caleb berhasil selamat karena memakai rompi anti peluru. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Caleb, Maria yang sangat terpukul atas kematian suami dan juga anaknya hanya bisa menangis meratapi kepergian mereka. Lalu saat Maria mengambil sebuah senjata karambit, dia pun teringat dengan kejadian masa lalu di mana saat itu Maria yang ternyata adalah bagian dari komplotan Ricardo bersama Caleb, dia pun sedang bersiap untuk membantai satu keluarga yang merupakan musuh dari Ricardo. Ternyata sob, wanita yang kita lihat di awal film tadi itu adalah Maria yang sedang ditugaskan untuk mengeksekusi sebuah keluarga. Namun saat mengetahui jika targetnya adalah seorang anak kecil, Maria yang sebenarnya sudah muak dengan kekejaman komplotan Ricardo memilih untuk membelot dan menembak kaki Caleb. No matter where you go, I'll find you, Lily. You can't hide. Dan setelahnya, Maria pun menemui seorang pria bernama Greg yang merupakan seniornya di dunia assassin untuk membantu Maria memasukkan kematiannya agar Maria bisa hidup dengan tenang tanpa harus dikejar-kejar oleh komplotan Ricardo. Dan karena itulah sob, saat Caleb menemukan keberadaan Maria yang ternyata masih hidup, dia pun langsung memburunya. Kemudian Maria pun kini terlihat kembali menemui Greg dan menceritakan semua peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendengar itu, Greg yang merasa kasihan pun mengizinkan Maria untuk tinggal di tempatnya sampai balas dendamnya selesai. Sige, dito ka na muna. Sementara itu, Caleb yang mengetahui jika Maria sedang berada di tempat Greg, segera mengutus salah satu orang terbaiknya, yaitu seorang assassin bernama Miru, untuk menghabisi Maria. Namun, Caleb meminta Miru untuk tidak menyentuh Greg, karena sindikat Ricardo telah bersepakat dengan komplotan Greg untuk tidak saling mengusik satu sama lain. Finisher. Location. Old man Greg.
Singkat cerita, Miru pun terlihat sudah berada di tempat Greg. Siguro yung bagong girlfriend ni Caleb, ano? Dan saat Miru menanyakan keberadaan Maria, Greg pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk melawan Miru. Kemudian Miru yang tak menemukan keberadaan Maria di sana, segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Maria yang saat ini sudah berada di pabrik pembuatan barang haram milik Ricardo, dengan perlahan dia pun mulai menyusup dengan tujuan untuk menghancurkan pabrik tersebut. Meski tempat itu dijaga super ketat oleh anak buah Ricardo, namun dengan tekad dan kemampuan terbaiknya, tanpa ragu sob, Maria pun langsung membabat habis para anak buah Ricardo yang menjaga tempat tersebut. Kemudian Maria pun membakar pabrik itu dan menghancurkan semua isinya. Lalu beberapa waktu kemudian, Victor yang mengetahui jika pabrik mereka telah habis dibakar oleh Maria, langsung mendatangi Caleb dan menyuruhnya untuk berhenti karena mulai saat ini Victor akan mengambil alih semuanya. Mendengar itu, Caleb yang tak terima pun langsung emosi hingga perdebatan di antara mereka pun terjadi. That's what I thought. You can't do it. You hear me one day, I'm gonna fucking kill you! Lalu keesokan harinya, berita tentang terbakarnya pabrik milik Ricardo telah disiarkan di televisi hingga Greg yang merasa jika masalah ini akan terus berlanjut, segera membawa Maria ke ruang tempat penyimpanan senjata dan memberikan akses kepada Maria untuk memilih senjata apapun yang dia butuhkan. Singkat cerita, di malam harinya Maria pun mendatangi sebuah klub malam tempat Caleb dan anak buahnya biasa berkumpul. Lalu saat Miru melihat kedatangan Maria, dia pun langsung mengikuti Maria yang saat itu telah masuk ke dalam toilet. Dan setelah mereka saling bertemu, maka inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Miru dan juga para penjaga, Maria pun langsung menuju lantai atas untuk mencari keberadaan Caleb. Namun sayangnya sob, di sana hanya ada si manajer klub yang diperintahkan Caleb untuk mengawasi aksi Maria. Dan saat Maria menanyakan keberadaan Caleb, sang manajer klub pun memberi Maria sebuah ponsel karena Caleb akan segera menelpon Maria. Lalu saat Maria hendak pergi, sang manajer pun malah menyindir tentang keluarga Maria hingga... Lalu keesokan harinya, Victor pun menemui Ricardo dan melaporkan jika Caleb telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Ricardo pun menyuruh Victor untuk mengurusi sang calon gubernur, sementara Caleb akan ditugaskan untuk mengurusi Maria. Victor, work on the governor. Sementara itu Maria yang saat ini sedang bersama Greg dihubungi oleh Caleb yang meminta Maria untuk menemuinya di sebuah dermaga tepat malam ini. Kemudian Caleb pun menghubungi Victor dan meminta bantuannya untuk mau mengarahkan para anak buah Victor ke sebuah dermaga malam nanti. Dan anehnya sob, Victor malah menyuruh anak buahnya untuk membantai semua orang yang ada di dermaga termasuk Caleb sendiri. Jadi sepertinya sob, Victor yang sudah muak dengan tingkah si Caleb yang selalu saja membuat masalah, bermaksud menghabisinya agar sindikat mereka tidak mengalami kehancuran. Lalu di malam harinya, datanglah pasukan Victor yang sengaja diutus untuk membantu Caleb dalam menghabisi Maria.
I heard you need help. Sementara itu, Maria yang ternyata sudah ada di sana mulai bergerilya membantai satu persatu anak buah Caleb. Mendengar adanya suara tembakan, anak buah Victor pun mulai bergerak sesuai instruksi dari Caleb. Dan ternyata sob, mereka yang memang sengaja dikirim Victor untuk membantai habis semua orang yang ada di dermaga, langsung menembaki Caleb dan anak buahnya saat itu juga. Kemudian datanglah Victor dan beberapa anak buahnya untuk memastikan jika Caleb dan pasukannya telah habis dibantai. Namun saat anak buah Victor turun, mereka pun langsung ditembaki oleh seseorang yang ternyata itu adalah Greg. Victor yang menyadari jika penembak jitu yang telah membantai anak buahnya adalah Greg, langsung menelponnya dan menanyakan kenapa Greg melakukan semua itu. Greg pun langsung menjawab jika dia hanya berperan sebagai wasit yang memastikan jika pertempuran harus berlangsung secara adil. You killed some of my men. Pero ito, nagre-referee lang. Pantay ang laban, di ba? Mendengar itu, Victor pun terpaksa mundur dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Maria pun terlihat membrutal membabat habis semua anak buah Victor. Sementara itu, anak buah Caleb yang tersisa langsung menyerang anak buah Victor hingga pertempuran di antara dua pasukan itu pun otomatis jadi mempermudah misi balas dendamnya Maria. Dan setelah kedua pasukan itu habis tak tersisa, Maria pun langsung memburu Caleb untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Akhirnya sob, Caleb yang mulai tak berdaya langsung dieksekusi saat itu juga. Lalu keesokan harinya, jasad Caleb pun sudah ada di markas Ricardo. Melihat salah satu orang kepercayaannya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan, Ricardo pun langsung memerintahkan Victor untuk menghabisi Maria. Nah, gimana sob? Apakah Maria akan kembali diburu oleh Victor? Entahlah sob, tapi yang pasti penyebab hancurnya kehidupan Maria adalah karena masalah kelam di masa lalu yang belum sempat dia tuntaskan. Jadi sob, jangan pernah lari dari masalah. Karena secepat apapun kamu mencoba menghindar darinya, maka secepat itu juga masalah akan tetap menemukanmu. Maka ingatlah sob, jika Sang Pencipta telah memberikan garansi waktu kepada kita untuk menyelesaikan apapun yang menjadi tugas kita. Jadi jangan pernah menghindar apalagi mencoba lari darinya. Agar masalah di masa lalu tidak lagi menghantui kehidupan indahmu di masa yang akan datang. Dan jika masa lalumu memang tak layak untuk dikenang, maka cukuplah dijadikan pembelajaran untuk meniti langkah terbaik bagi masa depan. Umar bin Khattab pernah berkata, jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali jika itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang.